Saudara MK mengabulkan gugatan buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta aturan ketenagakerjaan ini dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Apa saja gugatan yang dikabulkan dan bagaimana pemerintah merespons hal ini kami bahas bersama Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang segera akan bergabung. Ada juga Said Iqbal, Presiden Partai Buruh yang juga akan segera bergabung bersama kami. Dan kini yang sudah bergabung ada Bivitri Susanti, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera yang juga merupakan pakar hukum tata negara. Malam, Mbak Bivit. Ya, selamat malam. Ya, Mbak Bivit, apa sih respon pertama ketika mendengar bahwa MK ini mengabulkan sebagian gugatan tentang Undang-Undang Cipta Kerja? Saya menyambut gembira, tentu saja, sangat mengapresiasi, karena menurut saya sudah seharusnya seperti ini. Jadi memang dari segi metode ya, karena itu yang yang saya dalami, dari segi metode, memang metode omnibus ini sangat bermasalah, karena dia sebenarnya mengatur terlalu banyak undang-undang dalam satu undang-undang. Jadi putusan yang paling pentingnya adalah mengeluarkan undang-undang ketenagakerjaan jadi undang-undang tersendiri. Itu menurut saya suatu putusan yang sangat baik dan bisa jadi barangkali ini caranya supaya kita memecah kembali undang-undang omnibus itu. Karena memang banyak sekali bermasalah dari segi metode. Kemudian pasal-pasal lainnya yang tadi sudah diterangkan soal UMP, PKWT dan lain sebagainya, ini juga bagian-bagian yang sangat sering dikritik. Kami sudah sering diskusikan dengan banyak serikat buruh. Ini memang sangat menyempitkan kesempatan untuk banyak orang dalam mencari pekerjaan yang layak, sehingga saya kira sudah patut diapresiasi. Saya belum baca putusannya secara utuh, tapi saya menduga penalaran hukum dari Mahkamah Konstitusi juga baik ya, karena ini memang kalau kita lihat secara konstitusional, hak untuk mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan yang layak itu hak asasi yang berarti artinya adalah pengabulan sebagian gugatan dari MK ini benar-benar menyentuh hati para pekerja yang selama ini banyak keresahan sekali, Mbak Bivit. Betul, menyentuh hati para pekerja dan sebenarnya bagus dalam konteks konstitusionalitas ya. Dan kita juga kalau melihat tidak hanya soal salah atau siapa yang bahagia, siapa yang merasa disalahkan, tapi konstitusionalitas. Dari awal benarnya kita sudah mempermasalahkan bahwa undang-undang ini terlalu banyak hak-hak asasi yang ditentukan dalam konstitusi. Dan sebenarnya dulu sudah dibuat dengan relatif baik di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di acak-acaknya memang melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi kalau sekarang posisinya dikembalikan di awal, jadi PKWT, UMP dan lain sebagainya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja memang sudah seperti itu. Ini yang lebih pas dalam konteks pemenuhan. Mbak Bivit, kita bahas dulu misalnya soal pekerjaan perpanjangan perjanjian kerja waktu yang maksimal adalah 5 tahun atau 5 kali perpanjangan begitu. Nah ini kan menguntungkan ya sebenarnya buat buat karyawan begitu. Nah tapi satu sisi apakah dengan kebijakan-kebijakan ini justru membuat deg-degan nih para pemberi kerjanya, para perusahaan? Pasti deg-degan, tapi kan persoalannya adalah yang harus diperhatikan ketika ada hubungan kerja, ada jaminan untuk penghidupan yang layak nggak bagi orang itu, karena ini hak asasi. Jadi kalau seseorang pemberi kerja sudah memutuskan untuk membuat korporasi sedemikian rupa dengan hiring konteksnya yang sedemikian rupa, maka dia pasti sudah memperhitungkan secara ekonomi. Nah persoalannya waktu Undang-Undang Cipta Kerja dibuat, banyak pengusaha yang mau meminimalkan seminimal mungkin biaya produksinya, dan yang paling mudah untuk merendahkan biaya produksi adalah dengan memperlakukan pekerja dengan cara seperti itu. Tapi sebenarnya jelek sekali loh Mbak, saya banyak sekali mendengar cerita dan sudah melakukan beberapa penelitian juga, karena waktu PKWT waktu itu tidak dibatasi, akibatnya adalah pemberi kerja itu ibaratnya tuh bisa perpanjang kontrak terus. Suka-suka gitu ya Mbak ya? Sesuka-suka. Masalahnya adalah kalau kita berdasarkan PKWT saja, maka tidak ada jaminan sosial. Jadi nggak ada kepastian soal asuransi kesehatan. BPJS oke, memang ada skemanya. Tapi kan berarti tanggung jawab pemberi kerja misalnya untuk menyediakan iuran BPJS-nya jadi tidak ada. Jadi kita harus menanggung sendiri misalnya begitu. Itu masalahnya dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi tidak ada status sebenarnya. Oke, Mbak Bivit, kalau dulu kan ini isinya adalah membuka sebanyak mungkin kesempatan buat tenaga kerja asing masuk begitu ya. Nah, kalau ini sebaliknya nih, mendahulukan tenaga kerja Indonesia dengan pembatasan bagi tenaga kerja asing. Ini merupakan sesuatu hal yang baik juga begitu?
kita harus lihat nanti pelaksanaannya ya. Tapi memang kalau di level undang-undang kita belum bisa membaca secara konkret. Tapi begini, kenyataannya di lapangan yang terjadi adalah masuknya tenaga kerja asing, ternyata tenaga kerja asing yang juga unskilled. Jadi yang dibayangkan kan sebenarnya oke, kita boleh pakai tenaga kerja asing, tapi yang memang keahliannya tidak dimiliki oleh orang Indonesia. Tapi nyatanya kita lihat di beberapa smelter itu pekerja dari Cina misalnya gitu ya, RRC ya, yang didatangkan ke Indonesia menggunakan celah itu, padahal sebenarnya pekerjaan-pekerjaan mereka juga yang bisa dilakukan oleh WNI. Nah, akibatnya terjadi kesenjangan juga dari segi gaji, kemudian dari segi jaminan sosialnya, dan tentu saja kesempatan kerja jadi semakin kecil. Akibatnya di banyak tempat itu pekerja lokal itu hanya menjadi ecek-eceknya gitu ya, kerja-kerja yang tidak terlalu substantif dan tidak menimbulkan dampak yang bagus bagi perekonomian lokal. Yang diuntungkan hanya pengusahanya saja, bukan perekonomian lokal secara umum. Oke, Mbak Bivit, ini balik lagi nih keputusan MK yang salah satunya adalah memerintahkan untuk membuat Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dengan cara mengeluarkan klaster ketenaga kerjaan. Nah, berarti ini yang sekarang ini berlakunya gimana nih, Mbak? Apakah sudah berlaku atau harus menunggu atau gimana ini? Yang putusan-putusan yang pasal-pasal tadi sebenarnya sudah langsung berlaku. Nah, tapi memang ada perintah lanjutan yang tahun harus diperbaiki dan diperbaiki itu secara keseluruhan Mbak Bivit, mohon maaf, boleh diulangi lagi, Mbak? Ya, Mbak Bivit, mohon maaf, boleh diulangi lagi, Mbak? Ya, soalnya saya lagi di stasiun kereta. Ya, makanya kita mau lagi di stasiun kereta nih soalnya. Oke, nggak apa-apa, diulangi lagi Mbak Bivit. Jadi, iya, kalau untuk pasal-pasalnya itu langsung berlaku. Yang belum berlaku adalah pemindahan klaster tenaga kerjanya menjadi undang-undang. Tapi itu semua sebenarnya langsung berlaku, tinggal perintah bagi pembuat undang-undangnya yang harus kita tunggu selama 2 tahun. Oke, nah dengan meminta waktu tadi 2 tahun itu kepada pemerintah dan juga DPR, berarti aturan ketenaga kerjaan sekarang ini mengacu ke Undang-Undang Cipta Kerjanya sekarang ini masih berlaku. Jadi pasal-pasal yang tadi sudah disebutkan itu langsung berlaku. Oke. Jadi final dan mengikatnya langsung. Cuma kan tambahan untuk mengeluarkan undang-undang itu harus dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun. Itu untuk memisahkannya benar-benar. Tapi kalau pasal-pasalnya tetap terlebih dulu mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja sampai ada Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang baru. Pasal-pasal yang misalnya tadi PKWT ini maksimal 5 tahun, kemudian juga mendahulukan tenaga kerja Indonesia, kemudian juga upah layak itu memenuhi kebutuhan hidup dan pekerja, serta termasuk juga ini ya Mbak ya, lembur ini katanya harus dengan persetujuan pekerja nih. Iya dong. Nah, itu tetap harus langsung berlaku. Langsung berlaku. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana caranya memonitoring setiap perusahaan ini mematuhi aturan atau undang-undang yang kemudian sudah dikabulkan sebagian gugatannya ini dari yang melapor begitu? Ini pertanyaan yang bagus sekali karena ini sebenarnya adalah tugas dari pemerintah. Jadi kan biasanya kita kenal ada tripartit ya, pemerintah, pekerja, dan perusahaan. Nah, nanti wewenang pemerintah dalam hal ini adalah untuk mengawasi apakah benar perusahaan-perusahaan itu menjalankan apa perintah undang-undang. Nah, nanti di situ akan bekerja tuh dari dinas-dinas di pemerintah-pemerintah daerah maupun dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri. Jadi memang harus dimonitor dan buruh dan serikat buruh sebagai stakeholdernya, pemangku kepentingan, saya kira harus membantu dan melaporkan seandainya ada pelanggaran-pelanggaran yang masih dilakukan oleh perusahaan. Masalah gini Mbak Bivit, katakanlah yang tadi ya berbicara masalah lembur ini harus dengan persetujuan dari para pekerja. Nah kan mungkin juga kita yang sebagai karyawan ini juga bingung ya kalau misalnya kita mau hitung-hitungan nanti dikiranya mungkin kita tidak loyal begitu. Tapi satu sisi dari perintah Undang-Undang MK sendiri ya mengatakan bahwa lembur itu harus dengan persetujuan kita sebagai karyawan. Ya, nah jadi biasanya tuh tahapnya adalah kalau ada serikat buruh, biasanya akan ada negosiasi untuk memperbaiki peraturan perusahaannya. Kemudian juga biasanya ada perjanjian kerja bersama. Nah, itu biasanya akan dinegosiasikan dulu supaya memberikan pengaturan yang lebih konkret dan lebih jelas untuk melaksanakan undang-undang itu.
Nah, tapi saya paham bahwa ketakutannya sekarang karena pasar kerjanya rame ya, lalu kita takut dipecat juga. Tapi menurut saya itulah gunanya ada hubungan tripartit. Itulah gunanya ada serikat buruh, kemudian ada pemerintah yang harus mengawasi, karena bahkan untuk memecat itu juga tidak boleh sembarangan. Eh, Kalau ada pemecatan yang dilakukan semena-mena hanya karena kita protes, minta hak kita, uang lembur dan lain sebagainya, kembali sebenarnya kita bisa mempersoalkannya secara hukum. Dan di sini kembali hubungan tripartit dan peran pemerintah itu yang sangat penting sebenarnya. Termasuk juga dengan tadi bunyi putusannya yang ini ya, yang berkaitan dengan perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu itu ya. Ya, jadi begitu ada pelanggaran, misalnya terus-menerus diperpanjang, tidak seperti yang diputus oleh MK, maka sebenarnya pekerja yang terkena, yang menjadi korban itu bisa melapor kepada instansi terkait, bisa kepada Dinas Ketenagakerjaan ataupun saluran-saluran lainnya. Makanya adanya serikat buruh itu sebenarnya sangat penting untuk memfasilitasi hal-hal seperti ini. Kalau sendirian kan kita biasanya ada ketakutan, terus Atau mungkin intimidasi dari perusahaan ada itu sendiri ya. intimidasi. Ya, kalau ada serikat biasanya itu akan dikerjakan bersama-sama. Oke, setelah ini Mbak Bivit kan permohonannya ini tidak dikabulkan semua, ini hanya sebagian besar saja. Nah, menurut Mbak Bivit sendiri perlu ada yang diperjuangkan lagi kah? Misalnya yang dimohonkan begitu pasalnya? Saya sendiri belum mengkaji secara keseluruhan ya, karena pasal itu banyak sekali. Yang pekerjaan sebenarnya banyak sekali masalah. Itu misalnya harus soal lingkungan hidup, soal perizinan yang juga meminimalkan sampai hal itu tetap harus kita uji lagi. Oke. Ya, saya pikir ini cara yang baik untuk menetapkan undang-undang cipta kerja ini. Karena jangan lupa undang-undang cipta kerja ini isinya 78 undang-undang. Makanya begitu isinya agak menarik gitu ya. Kalau ketenaga kerjaan, saya kira sebenarnya masih ada lagi beberapa ya. Oke, Mbak Bivit, ini saya senang banget nih karena sekarang ini kita sudah berbicara mengenai salah satu yang ini ya organisasi buruh begitu. Sudah lama tidak bertemu. Ada Mbak Nining nih. Malam Mbak Nining dari Kasbi. Malam. Mbak Nining, gimana perasaannya Mbak Nining meskipun tidak dikabulkan semua tapi dikabulkan sebagian gugatan di MK, ini ngerasa lega atau masih ada yang belum sepenuhnya lega nih Mbak? Karena kan tidak dikabulkan semuanya. Iya, kalau bicara lega tentu kita belum lega ya, karena kita tahu sebenarnya watak dari kekuasaan di mana sebenarnya kalau memang patuh terhadap hukum kan sebenarnya sejak dari awal Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan sebenarnya undang-undang ini adalah inkonstitusional gitu ya gitu. Diberikan waktu untuk 2 tahun untuk melakukan perbaikan. Tapi dalam praktek dan realitanya justru kemudian muncul perpu yang dipaksakan. Nah, seharusnya memang kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi ini mendorong ada perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, di mana sebenarnya Mahkamah Konstitusi juga melihat adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada sinkronisasi, tidak ada harmonisasi, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja ini bertentangan dengan prinsip-prinsip. Boleh dibesarkan lagi Mbak Nining suaranya? Ya, Mahkamah Konstitusi sebenarnya melihat Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan tidak ada sinkron, tidak ada harmonis gitu ya gitu, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Okay. Nah, jadi kita melihatnya sebenarnya bahwa problem Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini kan tidak hanya bicara tentang persoalan klaster ketenagakerjaan, tapi di sana ada 11 klaster, termasuk juga tentang persoalan agraria, sumber daya alam. Nah, ini kan sebenarnya kita butuh, walaupun ini ada sedikit angin segar, Nining, tapi
Sebelum sampai ke sana, saya mau nanya dulu nih dari beberapa putusan yang sudah gugatan yang sudah dikabulkan oleh MK kan ada mengenai misalnya PKWT yang berlaku 5 tahun, kemudian lembur juga harus dengan persetujuan pekerja, mendahulukan tenaga kerja Indonesia dan sebagainya. Mana putusan MK yang dinilai benar-benar cukup melegakan lah? Part yang mana meskipun tadi kan tidak semuanya melegakan karena tidak semuanya disetujui kan? Iya, karena di dalam selain bicara tentang persoalan bagaimana lahirnya undang-undang ini bermasalah gitu, tapi ada substansi yang memang baik itu di klaster kerjaan mau di klaster yang lain itu justru terjadi penurunan kesejahteraan dan kemudian mengurangi tentang bagaimana kelangsungan bekerja gitu, termasuk juga tentang persoalan pengupahan. Kalau kita bicara substansi cukup banyak tentang persoalan kelangsungan bekerja, tentang pengupahan, tentang bagaimana para pekerja yang diprioritaskan gitu ya dalam negeri. Nah, saya melihatnya tidak hanya tentang persoalan beberapa substansi, tapi sebenarnya Mahkamah Konstitusi membuat ada bagaimana melakukan perbaikan 2 tahun tentang persoalan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, kita tidak tahu apakah pemerintah hari ini patuh terhadap aturan hukum atau kemudian justru sebaliknya kan gitu. Nah, ini kita masih mengkhawatirkan sebenarnya. Kita padahal dari awal sebenarnya sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Omnibus Law itu inkonstitusional yang sangat bertentangan dengan konstitusi. Mbak Nining, tapi kan ini kan tadi sudah diputuskan. Kalau tadi Mbak Bivit bilang ini sebenarnya bisa langsung ya, bukan sebenarnya memang langsung kemudian diterapkan begitu. Nah, apakah juga ada khawatirkan dengan penerapan ini? Bagaimana sebenarnya perusahaan? Apakah taat juga dengan putusan dari MK atau tidak mungkin? Ini ada keresahan di situnya? Iya, kalau bicara keresahan tentu ada keresahan gitu ya. Karena kenapa? Walaupun pemerintah menyatakan bahwa Omnibus Law ini awal-awal tidak langsung diimplementasikan, tapi prakteknya banyak pengusaha yang kemudian memanfaatkan tentang persoalan regulasi tersebut gitu ya gitu. Nah, kita tahu watak sebagian besar para pemodal kapital di negeri ini seringkali tidak patuh terhadap hukum. Artinya bagaimana tentang persoalan pencegahan, pengawasan dan penegakan hukumnya. Jangan-jangan ini hanya kemudian nanti formalistik gitu ya untuk mengembalikan kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13. Tapi dalam realitanya hari ini kita bisa lihat tentang perusahaan pemagangan, tentang upah buruh yang jauh di bawah UMK, terus kemudian tentang kontrak yang masih banyak terjadi sekendak hati gitu ya, gitu perlakuan semena-mena ini masih cukup tinggi terjadi. Nah oke, kalau gitu saya tanyakan ke Mbak Bivit. Ini Mbak Bivit ada kekhawatiran ternyata yang juga dirasakan oleh Mbak Nining dan kawan-kawan. Oke, putusannya sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi gimana dengan perusahaannya? Mau tidak menjalankan? Taat enggak? Ya, itu pasti bisa diduga ya, karena perusahaan itu kecenderungannya pasti hukum ekonomi akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi saya menduga dari mereka sendiri pasti reluctant gitu, enggan untuk melaksanakan, mungkin akan cari celah-celah hukum. Misalnya bilang bahwa harus ada PP-nya dulu dan lain sebagainya. Tapi saya ingin bilang harusnya justru nih bagusnya memang kalau ada dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan kalau memang mereka mau membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang mau membangun negara hukum, mestinya mereka akan tegaskan ke semua perusahaan bahwa ini harus langsung dilaksanakan. Kalau misalnya memang ada PP yang harus diubah, nanti along the way harus diubah. Tapi serikat-serikat buruh dan buruh secara umum juga harus sudah boleh memperjuangkan dari sekarang untuk perubahan-perubahan yang sifatnya teknis di perusahaan. Dan mereka kemudian harus mengumumkan kalau ada pelanggaran, langsung adukan ke mereka, kalau perlu bikin hotline khusus, dan mereka akan menindaklanjuti. Karena ini putusan Mahkamah Konstitusi ya, jadi harus tegas sekali pemerintah mendukungnya. Ya, sebenarnya disayangkan juga nih Mbak Bivit dan juga Mbak Nining, sebenarnya kita malam hari ini juga mengundang kan perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, namun karena satu dan lain hal berhalangan untuk menjawab hal ini. Nah, tapi itu artinya dengan tadi membuat turunannya, sebenarnya ini juga bagus dong buat kementerian
Ketenagakerjaan yang juga baru dilantik para menterinya ini menjadi salah satu program 100 hari begitu, yang kemudian ini kan menjadi sesuatu angin yang segar juga buat kementerian itu sendiri kan, Mbak Bivit harusnya. Ya, pas banget. Jadi kalau hari-hari ini kita lagi membicarakan soal 100 hari, kalau mereka memang responsif, ingin menunjukkan penghormatan kepada buruh, harusnya mereka masuk dulu. Oh, ini akan langsung masuk ke program 100 hari ini, dan inilah apa yang akan kami lakukan. Langsung yang dilakukan ya, misalnya pengaduannya, misalnya surat edarannya, mungkin untuk perusahaan-perusahaan dan lainnya. Ini satu yang harus langsung ditangkap untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah yang baru kepada hukum dan juga kepada buruh. Oke, baik. Mbak Bivi, terima kasih untuk ulasannya. Mbak Nining, terima kasih juga untuk perspektifnya setelah tadi Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan sebagian gugatan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih, selamat malam.